Apakah dosa yang paling klasik, tapi paling mengusik, namun jarang diselidik di dalam diri, dan juga jarang dihardik dari mimbar-mimbar? Dosa itu adalah dosa kecongkakan. Apapun bentuknya, kecongkakan atau kesombongan atau pongah atau angkuh, entah di dalam hati atau diungkapkan, dikatakan, disampaikan, semua itu bersumber sama, yaitu sebuah penolakan akan Tuhan. Congkak berarti menolak bahwa Tuhan berkuasa dan menganggap diri yang harusnya berkuasa. Menganggap diri harusnya lebih besar dari segala sesuatu dan menganggap diri paling baik, paling benar, paling berhasil, dan semua serba paling akhirnya. Jadi berpaling dari Tuhan, diganti posisi Tuhan seolah menjadi hamba kita dan kita yang menjadi Tuhan atas Tuhan kita sendiri. Kita benar-benar harus membuka mata lebar-lebar supaya kita bisa memahami dan betapa berbahayanya kecongkakan itu. Sehingga kalau ada peribahasa yang mengatakan berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, maka peribahasa yang senada dengan itu hari ini kita renungkan. Congkak dahulu, hancur kemudian. Saya Nikolas Kurniawan kembali menyapa di dalam Sabda Tuhan dari Amsal pasal 8 ayat 13, lalu pasal 16 ayat 18, dan pasal 29 ayat 23. Sebagiannya dibacakan dari Alkitab versi Alkitab yang terbuka. Kesombongan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi hikmat ada pada mereka yang menerima nasihat. Lalu pasal 16 ayat 18, kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Serta Amsal 29 ayat 23 juga dari Alkitab versi Alkitab yang terbuka. Keangkuhan seseorang akan merendahkan dirinya sendiri, tetapi orang yang rendah hati akan menerima pujian. 3 ayat yang dibacakan adalah cuplikan ayat dari sekian banyak ayat di kitab-kitab bijak, baik di Amsal atau di sekujur kitab suci, ayat-ayat yang memuat dan mengingatkan dengan sangat keras mengenai dosa kesombongan. Berulang kali dalam berbagai bentuk istilah ini muncul: sombong, angkuh, pongah, congkak. Dan semuanya ini kenapa diulang-ulang di dalam banyak ayat-ayat di kitab suci kita? Karena ini adalah dosa paling klasik. Kenapa saya katakan paling klasik? Manusia pertama jatuh di dalam dosa bukan semata dan sekedar dia makan buah terlarang yang Tuhan larang untuk dimakan, tetapi karena ada kecongkakan yang mendahuluinya. Kecongkakan yang mendahului ketika diiming-imingi manusia itu akan jadi seperti Tuhan, seperti Allah kalau memakan buah itu. Ini menyebabkan karena besar kepala dan merasa ingin menjadi yang terbesar, dan itu yang mengawali manusia pertama memakan buah yang harusnya tidak boleh dimakan. Perhatikan betapa mengerikannya. Ini adalah sesuatu yang paling klasik, tapi paling mengusik lewat dosa kecongkakan. Maka seluruh manusia berdosa. Hancurlah dunia ini. Bukankah itu juga yang sama kalau kita mau hancurkan sebuah negara? Pilihlah pemimpin yang sombong, yang pongah, yang congkak, yang arogan luar biasa. Maka akan hancurlah negara yang dipimpinnya. Atau kalau mau menghancurkan sebuah keluarga misalnya, biarlah jadi anggota keluarga yang saling congkak satu dengan yang lain, merasa diri paling hebat, yang lain itu rendah dan merendahkan orang lain di dalam satu keluarga, maka hancurlah keluarga itu. Begitu pula untuk menghancurkan kelompok-kelompok agama. Jadilah congkak, menjadi pribadi yang merasa nomor satu dan selalu harus didengarkan. Menjadi pribadi yang harus selalu dipuja-puja, dihormati begitu rupa. Dan jadi orang beragama yang merasa agamanya paling benar, tetapi menolak untuk rendah hati sebagai hamba. Dan ini yang membuat hancur
Dan masih banyak lagi kalau kita mau hancurkan misalnya persahabatan kita, jadilah congkak terhadap sahabat kita. Maka kecongkakan itu akan menghancurkan. Atau suami istri, untuk bercerai yang terjadi gak perlu sulit-sulit, jadilah congkak antara suami atau istri, atau keduanya. Karena congkak membuat besar kepala dan keras hati sampai akhirnya mereka memilih untuk berpisah. Perhatikan betapa mengerikannya kecongkakan itu, dan ini yang sebenarnya sudah dikatakan di dalam kitab suci. Pertama tadi di dalam Amsal 13 ayat 10, kesombongan hanya menimbulkan pertengkaran. Saya mencoba mengkaitkan kenapa kesombongan menimbulkan pertengkaran. Ketika seorang tidak mau mengalah, ketika seorang merasa harus didengarkan, ketika seorang merasa harus diperhatikan, harus dihormati, maka pertengkaran pun akan muncul. Dan ketika permusuhan terjadi, kesombongan akan membuat permusuhan itu lebih tajam lagi, tambah tajam lagi. Karena tidak ada yang mau mohon ampun, tidak ada yang mau ngomong duduk dan minta maaf. Namun dikontraskan, orang yang berhikmat adalah orang yang menerima nasihat. Dan ini diawali dengan kerendahan hati. Orang yang berhikmat, orang yang rendah hati, yang mau terima nasihat. Tapi kalau dia sombong, dia gak perlu nasihat. Yang ada adalah dia musuh saya musuh dia. Tidak ada yang namanya keselarasan antara kita. Tidak ada titik temu, dan lebih baik saya memilih berpisah, bertengkar. Atau di dalam Amsal 16 ayat 18 tadi, ini ayat yang sudah sering kita dengarkan. Kecongkakan mendahului kehancuran, tinggi hati mendahului kejatuhan. Lalu Amsal 29 ayat 23 tadi dikatakan keangkuhan seseorang. Ini yang sebenarnya tanpa disadari oleh si pelakunya. Seorang yang angkuh sebenarnya sedang merendahkan dirinya sendiri. Dia mungkin tampaknya merendahkan orang lain, tapi saat dia merendahkan orang lain, dia sebenarnya sedang merendahkan dirinya sendiri dengan menjadi arogan dan memandang remeh orang-orang lain. Menganggap orang itu tidak bisa, saya yang paling bisa. Menganggap orang itu tidak berpendidikan, saya yang paling berpendidikan. Orang yang angkuh, dia sedang bunuh diri, sebenarnya dia sedang menghancurkan dirinya sendiri. Namun dikontraskan dengan kata apa? Orang yang rendah hati akan menerima pujian. Bukankah ini juga yang dikatakan tentang Yesus Kristus di dalam Filipi pasal 2? Bahwa dia yang rela mengosongkan diri dan menjadi rendah, bahkan rendah hatinya luar biasa. Dan ujungnya adalah apa? Allah meninggikan dia. Karena dia merendahkan hati. Karena dia menjadi hamba. Bahkan lebih rendah dari seorang hamba. Dan ujungnya adalah Tuhan meninggikan dia. Karena itu bertobatlah, kita ingat Raja Hizkia yang pernah menjadi pongah. Karena itu dia tidak mau berterima kasih atas kebaikan Tuhan. Dan Tuhan menghukumnya dan mengingatkan dia, murka Tuhan menimpa dia. Tetapi lalu dia merendahkan diri dari keangkuhan hatinya dan bertobat, dan murka Tuhan pun menjadi reda. Biar kita belajar hari ini menjadi pribadi yang rendah hati. Ini adalah sesuatu yang justru patut kita perjuangkan. Bukan berjuang jadi pemimpin, tapi berjuang menjadi hamba. Pelajaran hari ini mau ingatkan kita bahwa kecongkakan sebagai dosa terklasik yang paling mengusik tapi jarang diselidik dan dihardik itu. Tanpa disadari oleh pelakunya, keangkuhan sedang merubuhkan diri sendiri dan kepongahan sedang membuat manusia terpisah satu dengan yang lain, tertolak satu dengan yang lain, berselisih satu dengan yang lain. Karena itu kalau kita mau menyatukan orang yang berpisah, kita mau menyatukan orang yang sedang konflik, kata kunci yang paling penting bukan sekedar pengampunan, tapi kerendahan hati untuk mengakui salah, kerendahan hati untuk introspeksi diri, kerendahan hati untuk sama-sama datang kepada Tuhan, merendah dan menyembah Dia. Mari kita belajar, jangan sampai kita justru menghancurkan apa yang sudah dimulai dengan kecongkakan kita sendiri. Tuhan mengasihi kita, Tuhan menyertai kita, dan Tuhan mau kita menjadi hamba-hambanya yang setia. Berdoalah, jadikan aku hambamu ya Tuhan. Amin.